Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channel saya, Debbie Pertanti. Apa kabarnya semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutin buat video ini, saya mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Semoga kita bertemu lagi di Ramadan tahun depan ya teman-teman, amin. Oke, ini sebetulnya karena masih suasana lebaran ya teman-teman, suasana hari raya, jadi saya belum bisa melakukan camping teman-teman. Dan saya mau kasih tahu juga, ini itu di jam ya mati 024 teman-teman, bisa lihat sendiri ya, 024 24 April hari Senin, jam 12:30 malam. Ini saya lagi ada di rooftop rumah teman-teman, jadi lagi ada di atas sendirian tengah malam, tapi masih suasana lebaran teman-teman. Nah, ini kenapa saya buat video ini, saya cuma mau cerita aja sama teman-teman. Sebelumnya kan saya di live, saya ada ngomong saya mau cerita kejadian apa aja sih yang pernah saya rasain pada saat saya solo camping. Dan ada juga banyak yang komen di saya, ada pertanyaan yang, kakak nih indigo ya, kakak nih bisa lihat sesuatu ya, kakak nih punya kemampuan ya gini, makanya berani untuk ngelakuin solo camping. Nah, di sini saya mau jawab teman-teman. Yang pertama, saya mau bahas tentang gangguan pada saat saya solo camping yang tidak terekam di kamera teman-teman. Oke. Pada saat saya camping di, saya lihat dulu judulnya ya, saya agak lupa juga nih. Yang saya di hutan, saya nggak bisa sebutin hutannya di mana, tapi di situ nanti saya akan kasih lihat, bukan cuplikannya ya, tapi yang thumbnail judul video saya akan tampilin. Nah, di situ pada saat saya mau explore itu saya kayak ngerasa masuk di dalam bubble teman-teman. Jadi kayak gimana ya, misalnya ada bubble gitu teman-teman besar, terus kita kayak mau masuk ke dalam tuh kayak boom boom gitu. Nah, itu di situ saya nggak ngelanjutin untuk explore teman-teman. Nah, pada saat itu saya cuma jalan sekitaran, nggak jauh dari tenda teman-teman, dan saya udah mulai ngerasa nggak enak di situ. Akhirnya saya memutuskan untuk selesai nggak melakukan explore. Setelah itu saya masuk tenda, matiin kamera karena udah closing ke teman-teman. Setelah itu saya iseng, saya mau nyalain api unggun. Setidaknya kalau saya mau nyalain api unggun itu kan saya harus cari kayu lagi ya. Saya cari yang deket-deket tenda saya aja. Nah, setelah itu api udah nyala, saya tuh iseng, saya ambil kayu, saya tuh lempar-lemparin kayu teman-teman ke depan tenda saya, ke depan api unggun itu saya lempar-lemparin kayu. Nah, pada saat itu ini contoh ya, ini kayu nih, kayu panjang, saya genggam gini teman-teman, saya mau ngelempar, saya posisi gini kan, saya mau ngelempar, itu kayu saya itu serasa ditarik gini, jadi dia lepas dari tangan saya. Posisinya kalau kayu ini memang terlepas dari genggaman saya, pastikan dia akan jatuh di samping saya kayak gitu misalnya kan. Tapi kayu ini itu kelempar jauh ke belakang teman-teman, dan itu kena ke pohon, jadi bunyi betak. Nah, itu saya langsung panik teman-teman. Wow, di situ saya langsung diem. Setelah itu saya nengok lagi ke depan ke api unggun, saya merinding nih jujur, padahal ceritanya di rumah loh, merinding loh. Itu saya langsung diem dulu, saya nengok ke depan lagi. Setelah itu saya duduk
itu saya kayak bener-bener ngerasa ini saya duduk nih, tapi serasa ada yang nyenggol saya teman-teman. Dan posisi badan saya itu kayak bener-bener tersenggol, tek, badan saya langsung kayak gitu teman-teman. Dan di situ saya langsung udah memutuskan untuk nggak usah di luar tenda lagi, nggak usah untuk nyalain api unggun segala macam. Saya langsung masuk tenda, saya merem. Udah. Paginya saya langsung tanya ke warga di situ. Karena di dekat situ ternyata baru dibangun, bukan dibangun ya, maksudnya ditaruhin sutet teman-teman, karena untuk penguat sinyal untuk warga di situ teman-teman. Nah, dari cerita bapak ini saya cerita kan, saya diganggu seperti itu gitu kan. Nah, si bapak ngomong, memang iya katanya, karena bapak ini ternyata pernah nemenin orang sutetnya untuk cek sutet itu teman-teman. Jadi itu di jam 11 malam. Ternyata itu pernah kena sambaran petir. Jadi mau dicek. Pas mereka berdua ke arah sana, itu baru orang-orang yang mau cek sutetnya baru mau naik tangga teman-teman. Dan itu langsung diketawain. Hii. Aduh. Saya langsung shock kan, saya bilang ini saya merinding parah. Kenapa ya? Padahal di rumah. Apa karena posisinya di atas, di rooftop, jadi ini bener-bener terbuka teman-teman. Nanti saya kasih lihat, ini udah kelihatan city light semua teman-teman. Ini karena saya duduk posisinya. itu parah banget teman-teman. Saya langsung kayak wow, itu berarti yang nabrak saya apa, yang ngambil kayu saya apa, karena berarti energi mereka tuh udah besar banget ya, sampai mereka bisa ambil sesuatu yang ada di tangan kita teman-teman. Maksudnya kita pegang sesuatu terus bisa diambil sama mereka. Itu kayak juga sempat kayak ini jatuh apa gimana, tapi kalau jatuh harusnya di samping saya, tapi ini enggak teman-teman. Aduh, itu benar-benar enggak masuk akal, enggak masuk di logis teman-teman. Cuma ya gitu, tetap susah untuk dapat penampakan. Sama sekali tidak ada penampakan di video saya teman-teman. Jadi hanya saya yang merasakan di sana gitu, dan itu pun pada saat kamera off. Nggak tahu lagi harus kayak gimana tuh teman-teman, posisinya sendiri. Memang nggak jauh dari warga, cuma kan di jam segitu nggak mungkin saya ngetok-ngetok warga untuk minta tolong numpang tidur, kan harus ada etika juga ya teman-teman. Jadi ya udah dengar suara azan, ya udah saya langsung beres-beres tenda segala macam, ya udah saya langsung samperin ke rumah bapak itu. Ya ceritanya seperti itu teman-teman. Saya dari tadi ini kok panik ya. Padahal masih ada orang lalu lalang lewat, karena kan di rumah masih ada suara motor, kereta. Dah nggak tau lah, pokoknya itu yang saya rasain. Itu udah 2 ya yang saya cerita ya. Sebelumnya yang di video saya kemarin camping, saya cerita itu kayak rep-rep didatangin sosok besar. Saya kayak mau dimakan nih baratnya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya saya masih bisa gerak dan saya masih bisa teriak gitu kan. Terus ada lagi teman-teman. Sebetulnya banyak banget sih yang harus diceritain nih. Nih, saya mau kasih lihat lagi nanti. Saya tayangin, saya kasih di sinilah judul camping saya yang pada saat saya merasakan sesuatu yang gak wajar teman-teman. Saya mau kasih lihat ke teman-teman nanti. Saya mau ceritain ke teman-teman. Ada yang pada saat tuh ada ayam berkokok tengah malam teman-teman. Artinya apa? Ini di jam 12:30 malam. Tadi teman-teman udah lihat sendiri di jam berapa. Nih, sekarang udah 0:33.
ayam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang judulnya di apakah ini yang dinamakan penampakan. Nah, ini ada, nanti saya kasih lihat di sini lagi judulnya. Di situ saya betul-betul di kamera tuh kayak nggak kelihatan ya teman-teman, karena teman-teman banyak yang komen mana nggak kelihatan, tapi di real mata saya tuh ada gitu loh teman-teman, kayak memang jauh jaraknya sama saya. Itu kayak putih aja melayang, dan itu adanya tuh di tengah-tengah pohon gitu teman-teman. Nah, pada saat itu saya tuh merinding lagi dari tadi, kayak orang kepanikan. Nah, setelah saya explore itu teman-teman, saya mau melanjutkan tidur. Pada saat saya mau melanjutkan tidur, itu tenda saya kayak kejatuhan sesuatu. Ya, saya berpikir logis aja, ini mungkin ranting, karena memang saya di bawah pohon kan. Ini mungkin ranting atau buah yang jatuh dari pohon gitu kan. Saya mau logis lah pokoknya pikirannya, saya nggak mau pikiran untuk yang ke aneh-aneh gitu teman-teman. Saya diemin tuh teman-teman, betak gitu kan, saya diemin. Nah, setelah itu saya dari tadi kayak diawasin. Setelah itu saya mau cek, karena ya susah lah ya, rasa penasaran saya tuh tinggi. Saya mau cek. Setelah saya mau cek, ada suara boom. Itu saya nggak tahu suaranya dari mana, cuma itu kedengeran dari saya di dalam tenda. Terus seketika tuh saya langsung merinding parah. Terus saya langsung diem aja di dalam tenda. Saya nggak berani mau cek itu suara apa. Saya langsung diem, saya banyakin baca doa, saya istighfar. Dan ya udah, saya nggak mau tahu lagi tuh mau ada apa gitu ya di luar tenda teman-teman. Saya nggak mau cek lagi. Dan ternyata setelah paginya, ntar saya matiin rokok. Setelah paginya itu ada pohon yang tumbang. Tapi pohon tumbangnya tuh aneh teman-teman. Maksudnya kalau misalnya pohon tumbang tuh kan pasti yang udah kayak pohonnya tuh udah tua gitu ya. Maksudnya kayak udah rapuk gitulah teman-teman. Tapi ini tuh masih pohon yang kayak pohon yang kokoh gitu. Jadi ini kayak pohon kokoh nih teman-teman. Terus kayak di naikin sesuatu atau apa, terus jadi kayak tek gitu, kayak patah gitu aja teman-teman. Bukan kayak yang bener-bener rubuh gitu, jadi kayak tek gitu. Entah itu binatang atau apa, saya nggak tahu teman-teman. Cuman itu suaranya kenceng banget, kayak suara lompatan gitu loh teman-teman. Nggak tahu itu apa. Selanjutnya ada lagi, saya nih kayak diawasin, nggak tahu lah. Ada yang di hutan angker. Ini video saya paling rame, yang nonton 454.000. Karena banyak teman-teman yang pro dan kontra juga. Maksudnya ada yang komen itu di halaman rumah, di belakang halaman rumah nenek lah atau apalah itu ya. Sampai itu mah ada orang, itu mah apalah gitu ya teman-teman. Gak apa-apa, maksudnya saya cuma mau cerita nih. Posisinya itu memang di deket sama jalan, cuma kita harus masuknya tuh lumayan, ada sekitar 1-2 kilo untuk naik ke atasnya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu juga, kalau misalnya kita berada di atas, ketinggian
berapa, itu pasti suara akan lebih terdengar teman-teman. Maksudnya akan lebih jelas terdengar karena posisi kita di atas. Nah, kenapa masih banyak suara kendaraan atau apa? Posisi saya di atas, kendaraan itu memang ada ya sekitar 2 kiloan lah teman-teman. Teman-teman tahu sendiri lah kalau misalnya suara motor, apalagi knalpot yang berisik ya, pasti itu akan lebih terdengar teman-teman. Nah, di situ gangguan saya betul-betul luar biasa. Di situ saya mau makan, ada suara kayak gesekan kayu. Itu pertama kan saya diemin aja. Setelah itu saya mau cek ke belakang, nggak ada apa-apa. Gangguannya bener-bener bikin saya nggak tahu harus melakukan apa lagi teman-teman. Nggak tahu harus kayak gimana, karena itu video saya baru-baru pada saat saya mau pas saya bikin solo camping ya. Jadi belum kayak sekarang saya yang udah berjalan 1 tahun bikin video solo camping. Itu masih baru berapa bulan saya ngelakuin solo camping. Jadi rasanya tuh bener-bener struggle, bingung harus ngapain teman-teman, karena seluar biasa itu gangguannya yang saya nggak bisa lihat sama sekali ada apa, siapa yang ganggu teman-teman. Dan saya sempat berpikir logis, saya ada ngomong, oh mungkin ini orang iseng, mungkin ini ada warga yang lewat apa gimana ngelihat ada tenda sendiri diganggu apa gimana. Itu saya sempat berpikir logis seperti itu teman-teman. Tapi yang saya rasakan itu ya memang di luar nalar gitu teman-teman. Kayak sekarang apa fungsinya juga orang yang mau ganggu saya ngerecokin api unggun, terus ngerecokin saya makan yang pada saat saya cari ternyata nggak ada teman-teman. Dan rasanya beda teman-teman. Kalau misalnya orang yang ganggu, pasti sepelan-pelan apapun langkah dia gitu kan. Apalagi kalau misalnya saya langsung cek, saya langsung apa, pasti kan kayak mereka harus ngumpet cepet atau apa gitu ya. Dan itu kan pasti kedengeran teman-teman. Tapi ini nggak ada suara langkah, nggak ada suara apa. Aduh, saya tuh udah bener-bener kayak, ini gimana caranya pulang, ini gimana caranya gue keluar dari sini. Makanya saya lebih banyak itu di dalam tenda aja. Dan bener-bener itu diganggu pada saat saya di dalam tenda. Luar biasa sekali gangguannya teman-teman. Teman-teman udah pada ngopi belum? Saya ngopi dulu. Itu kayak wow, nggak habis pikir teman-teman. Maksudnya kok bisa gitu. Saya ini termasuk orang yang bukan yang nggak percaya ya, percaya ada memang hal gaib itu, tapi alhamdulillahnya saya memang nggak pernah ditampakin teman-teman. Dan makanya kenapa saya mau bikin video solo camping ya karena itu. Suara token orang. Kok jadi ketawa ya? Nggak jadi horor nih teman-teman. Ya ini kan cuma cerita sharing aja ya. Nah jadi pada saat itu ya udah, saya berpikir gue harus kuat, gue harus bisa lewatin ini. Karena saya berpikirnya mereka tuh nggak akan nampakin dirinya di kita, karena ya mereka pun akan sial gitu loh teman-teman. Saya masih berpikirnya tuh seperti itu aja gitu. Selama saya ngelakuin solo camping, saya hanya berpikir seperti itu terus. Jadi itu yang bikin saya agak tenang teman-teman. Alhamdulillah jangan sampai gitu ya saya ditampakin. Kalau misalnya saya ngelakuin solo camping, kalau misalnya mau ada penampakan, ya udah di kamera aja nanti pada saat saya editing atau apa gitu ya. Nggak usah pada saat plek ketiplek gitu saya lagi explore terus ada. Nah itu mungkin gini ya, itu kan kayak hal yang mengejutkan gitu loh teman-teman. Maksudnya kayak nggak tahu rupanya kayak apa gitu kan. Terus yang selama ini kita tonton, kita kedoktrin sama yang kuntilanak kayak gini, pocong kayak gini, ini itu kan pasti akan kebayang kan teman-teman. Maksudnya jadi kayak
ya udahlah, nggak ada, itu kan film. Jadi saya masih berpikirnya kayak gitu aja teman-teman, untuk nenangin diri sebetulnya. Aduh, ini saya nggak tahu nih teman-teman pada nonton apa enggak, pada dengerin apa enggak cerita saya. Cuma ya karena saya belum bisa bikin video solo camping teman-teman, jadi saya mau cerita aja ke teman-teman, mau sharing aja ke teman-teman. Ya semoga teman-teman nih pada mau denger cerita saya, sharingnya saya. Kayak ya udahlah, mau gimana lagi teman-teman, masih suasana lebaran, jadi saya belum bisa untuk ngelakuin solo camping. Dan untuk cerita yang saya rasakan pada saat solo camping mungkin segitu dulu. Nanti kepanjangan videonya saya mau bahas tentang komen nanya saya nih indigo atau enggak teman-teman. Saya nggak tahu saya nih bisa dikatakan indigo atau enggak. Cuma yang pertama, saya tuh suka peka teman-teman sama kehadiran yang seperti itu. Maksudnya peka tuh kayak sekarang gitu, kayak saya tuh ngerasa diliatin, kayak ngerasa entah itu hanya halusinasi karena lagi sendiri atau apa, saya nggak tahu. Cuma ya kayak ngerasa ada di sini gitu loh teman-teman, kayak oh lu ada di sini, ya udah nggak usah nampakin, kayak gitu loh, kayak ya udah yang penting lu gue aja gitu teman-teman. Terus saya dari kecil itu nggak tahu itu kebetulan atau apa ya, waktu SD saya tuh pernah mau jatuh dari meja kelas SD itu kan ya, meja sekolah, karena saya bercanda di situ sama teman-teman. Dan setelah itu saya jatuh, dan saya alhamdulillah nggak kenapa-napa, karena itu saya kayak ngambang teman-teman. Saya betul-betul kayak ngambang, kayak seolah ada yang nahan saya supaya saya nggak jatuh, ada yang nahan saya. Dan di situ juga kayak kok bisa ya, itu kelas 6 SD. Itu sempat kaget semua. Jadi pada saat pada ngeh gitu baru saya plek gitu. Jadi posisinya nggak jauh dari ubin, dari lantai itu, saya langsung plek. Ya udah cuma duduk gitu aja. Jadi nggak yang jatuh kejedot atau apa, enggak. Jadi kayak cuman ya udah gitu aja. Nah, terus yang kedua, waktu saya SD juga. Ini di rumah saya nih, di kamar. Jadi saya pas SD itu saya penakut. Saya nggak berani tidur di kamar saya sendiri. Jadi saya masih tidur sama mama papa saya. Itu di jam 2 malam. Tiba-tiba di kamar mama papa saya itu banyak laler ijo, teman-teman. Nah, itu kalau misalnya saya cari-cari ya di Google itu kayak apa sih laler ijo itu? Laler ijo tuh yang gede-gede tapi dia tuh pada lemes gitu, teman-teman. Jadi kalau laler itu kan pasti aktif ya, kayak dia terbang-terbang gitu kan. Nah, ini enggak. Mereka tuh hanya diem jalan tapi posisinya lemes, teman-teman. Nah, itu mama saya kebangun, lihat kok banyak laler gitu kan, padahal posisi pada saat kita mau tidur itu kamar bersih, nggak ada apa-apa sama sekali teman-teman, dan posisi kan kamar tertutup, nggak mungkin gitu laler masuk dari mana gitu kan. Setelah itu kita turun semua, dibangunin, ya udah turun. Nah, saya digendong. Pada saat saya digendong itu, keluar dari kamar mama saya itu kan langsung ada meja biliar. Pas saya keluar meja biliar itu, saya ngeliat ke meja biliar itu banyak asap, teman-teman, full asap, dan itu kayak kabut tebel gitu. Saya langsung lihat, saya langsung ngomong sama mama saya, asap. Mama saya bingung, mana asap, nggak ada asap katanya. Udah langsung buru-buru turun. Nah, dari situ, jadi dari kecil itu tuh dua sesuatu yang bisa dikatakan kayak nggak masuk di akal juga gitu, kok asap dari mana juga gitu saya lihat, padahal mama saya nggak lihat asap sama sekali. Dan paginya pas mau subuh, mama saya naik lagi ke kamarnya dan lihat laler itu nggak ada sama sekali, teman-teman. Itu laler itu puluhan kali, banyak banget, di lantai, itu di kasur,
itu laler hijau semua. Teman-teman bayangin deh, kalau misalnya itu laler mati, pasti bangkainya ada dong, ya kan? Tapi ini nggak ada sama sekali, hilang. Itu nggak ngerti ya, itu kalau kata orang kiriman entah apalah, nggak tahu lah saya ya, nggak mau memperdalam itu juga teman-teman. Tapi itu yang pernah kejadian teman-teman. Terus saya itu pas saya masih kecil, hanya itu aja kejadian yang saya rasain, yang saya alamin. Setelah itu masuk di saya SMA, itu ada kejadian lagi pas saya SMA. Saya di rumah sendiri, pintu kamar saya itu ada kacanya. Saya kalau makan tuh kan pasti di kamar teman-teman. Jadi saya kalau makan tuh harus di kamar dan sambil nonton TV, duduk di kasur. Nah itu saya teman-teman kalau misalnya di rumah. Terus pada saat saya di kamar, jadi pintu kamar saya ini jadi kan ada ketutup sama hording gitu ya. Nah ada sela itu kelihatan dikit. Pas saya ngelihat ke pintu itu ada mata itu merah teman-teman. Saya langsung kaget. Saya diem aja tuh. Saya baru mau makan teman-teman, posisi saya sendiri karena mama papa saya lagi ke rumah nenek saya. Setelah itu saya langsung telepon, pulang, takut. Saya nggak berani keluar kamar sampai orang tua saya pulang. Itu teman-teman. Jadi nggak tahu masuk lagi balik lagi saya nih indigo atau enggak, saya nggak tahu. Cuma posisi pada saat saya melakukan solo camping atau apapun itu, kalau misalnya saya sendiri kayak sekarang nih, saya sendiri itu kayak saya nggak tahu ya, kayak di hati saya ini ada di sini, ini ada di sini, ada di sini, kayak gitu aja teman-teman. Cuma ya udah, saya cuma ngomong ya udah lu gue nggak usah, lu nggak usah ganggu gue juga nggak akan ganggu lu, kayak gitu sih teman-teman. Saya ngomong gitu aja merinding nih, nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa teman-teman. Dan saya juga nggak mau, maksudnya nggak mau tanya juga sih, maksudnya kayak ke orang-orang gue tuh indigo nggak ya, gue tuh ini nggak ya, karena gue suka ngerasain ini kayak gitu. Ya nggak tahu gitu, mungkin karena pernah deh saya sekali nanya, terus saya malah dibalikin, mungkin lu ada keturunan apa, ya saya nggak ngerti juga ya teman-teman. Ya saya cuma jawab ini. Oh ya pantes gini. Ya udah, sekedar itu aja teman-teman. Saya nggak mau yang lebih tahu lagi karena saya takut nantinya jadi berkepanjangan. Saya bisa lihat saya ini. Aduh, saya nggak mau itu jadi susah kemana-mana nanti karena ngelihat yang kayak gitu-gitu terus capek gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya dibilang saya indigo atau enggak, saya nggak tahu. Cuma ya itu aja yang hanya saya rasain. Peka, suka ngerasa ada kehadiran mereka, gitu aja sih teman-teman. Apalagi kalau lagi sendiri, terus posisi di hutan yang memang ya mungkin bisa dikatakan tempat mereka atau gimana, sejarahnya juga kita nggak tahu gitu ya. Ya kayak gitu teman-teman. Kayaknya cerita saya udah sampai di sini dulu. Ini udah 28 menit, hampir 29 menit, setengah jam pas lah ya, 30 menit ya saya cerita. Nggak tahu juga ini teman-teman nonton apa enggak. Ini nggak ada di skipnya, nggak ada di editnya. Jadi saya nanti langsung masukin aja. Paling saya tambahin untuk video-video yang tadi saya ceritain, yang saya di teror, yang saya ngerasain hal yang di luar nalar. Jadi paling saya ceritain itu aja, plus saya kasih lihat nanti nih ke teman-teman. Saya rekam posisi city light, atau teman-teman mau lihat nih, tapi nggak kelihatan. Nah, tuh. Jadi ini saya di atas rumah, di rooftop. Tuh. Itu teman-teman.
Di sana itu ada toko si Oren, kantor si Oren, tahulah e-commerce ya. Jadi gitu aja teman-teman. Oke, kita duduk lagi sebentar, taruh lampu dulu. Aduh. Nah, lampunya udah redup ya teman-teman. Jadi oke, segitu aja cerita saya. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau tahu lagi lebih dalam untuk keseharian saya, atau saya mau mukbang atau apa, coba di subscribe dulu channel baru saya. Nanti saya cantumin di sini supaya teman-teman bisa tahu vlog keseharian saya seperti apa. Jadi nggak cuman di horornya aja nih teman-teman, nggak cuman di solo campingnya aja nih. Nanti saya bisa berbagi cerita ke teman-teman, vlognya saya ngapain aja, keseharian saya ngapain aja, saya makan, saya mukbang atau apa, kita review-review makanan, kita seru-seruan di situ ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tegang-tegang, ya pindah ke channel saya di kayak solo camping saya. Kalau misalnya teman-teman mau seru-seruan, bisa nanti lihat di channel saya satu lagi. Mohon supportnya teman-teman, di subscribe. Terus kalau misalnya nanti saya udah share video baru, di share, di like. Terus teman-teman tetap setia untuk nungguin video saya teman-teman. Oke lah teman-teman, segitu aja cerita saya. Saya mohon maaf banget belum bisa ada video solo camping, karena kalau hari raya lebaran ini pasti waktunya untuk keluarga ya teman-teman. Pasti mengunjungi sanak saudara, kemana-mana, ke rumah saudara teman-teman. Jadi waktu liburnya ini dimanfaatkan untuk bersama keluarga dulu teman-teman. Jadi belum bisa untuk bikin video solo camping. Makanya saya cerita aja ke teman-teman, dan mungkin nanti video di channel saya satu lagi mungkin akan lebih aktif ya, karena saya kan berbagi keseharian saya, ngevlog atau makan, kita mukbang, kita review makanan teman-teman, kita seru-seruan gitu. Karena kan kalau misalnya solo camping saya harus di weekend gitu. Jadi oke teman-teman, thank you, terima kasih udah mau dengerin cerita saya. Walaupun nggak tahu teman-teman dengerin apa enggak, cuma ya udah, cuma ini yang bisa saya ceritain ke teman-teman, cuma ini yang bisa saya sharing. Semoga teman-teman bisa apa ya, bisa ngerti gitu posisi saya tuh kalau misalnya saya ngelakuin solo camping itu terornya luar biasa, mentalnya harus dikuatin, pikirannya harus dibuat sepositif mungkin gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja. Terima kasih banyak support teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, mantap.